Pak Yudis masih bergabung bersama kami. Untuk PT Yummy Food sendiri, 2025 ini seperti apa Pak evaluasi dari Anda? Apanya? Evaluasi untuk Evaluasinya, 2025 ini bagi PT Yummy Food Utama. Ya, kita terus meningkat ya dari tahun ke tahun, terutama setelah COVID. Kita udah rebound, bahkan lebih dari itu menurut saya. Itu suatu peningkatan, tapi apakah peluangnya masih ada atau tidak itu mungkin pertanyaannya ya. Ya. Kalau dilihat konsumsi susu di Indonesia di tahun 2020 kita hanya nomor 5 di Asia Tenggara. Konsumsi kita yang di angka bawahnya itu 16 liter, angka atasnya 17 liter. Kalau dibanding Vietnam itu 20,1 per kapita per tahun. Kalau di Indonesia tadi 16 sampai 17, itu kalau di Malaysia sudah mencapai 40 per tahun. Jadi kalau dilihat masa depannya di Indonesia bagaimana, sebetulnya seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk, maka sebenarnya kemampuan untuk beli, dan yang kedua sekarang kan lebih banyak Gen Z, kemudian millennials dan sebagai atau orang yang peduli dengan kesehatan makin banyak, dan itu prospek susu fresh milk dan susu olahan itu makin besar. Itu yang kita rasakan gitu. Itu sih. Dan tahun 2026 kita juga optimis peningkatan itu masih akan terjadi. Seperti itu. Tadi juga Anda bilang bahwa salah satu segmen yang cukup besar bagi PT Yummy Food Utama adalah B2B. B2B. Ya. Itu bagaimana evaluasi di 2025 ini? Bisa dijelaskan juga bentuk dari sales B2B dari PT Yummy Food Utama, apakah supply ke hospitality atau seperti apa? Ya. B2B lebih ke arah food service sebetulnya ya. Food service. Jadi ada hotel, resto, cafe, bakery juga. Dan ada juga karena itu business to business juga ada kita industri yang kita supply. Tapi balik lagi kita ke HoReCa, food service, kita supply-nya memang sebetulnya tidak hanya hotel. Hotel maupun resto itu mereka juga dikategorikan, ada kategori bintang 5, bintang 4, bintang 3. Tapi sebenarnya semua mengkonsumsi yogurt. Ya, betul. Nah, terus kemudian bintang 4, bintang 5 mengkonsumsi lebih banyak soft cheese dan cheddar, hanya perbedaan dari volume pemakaian aja. Dan keanekaragaman item dairy-nya yang di ordernya berbeda, seperti hotel, misalnya hotel bintang 5, keanekaragamannya dan volumenya lebih besar tentu seperti itu. Dan kalau sekarang kita ngelihat di bisnisnya di bisnisnya Yummy, kita masih strong di hotel-hotel itu karena chefnya udah lama juga. Kan kalau di hotel kan ada executive chef, di bawahnya ada sous chef, di bawahnya lagi ada demi dan sebagainya. Mereka tahu apa yang dikonsumsi oleh atasannya. Kemudian dia turun ke bawah seperti itu. Nah, yang mesti tetap kita jaga itu, karena harus kita sendiri melakukan, adalah seperti resto, seperti kafe, seperti supermarket gitu. Itu bedanya itu aja. Oke, baik. Apakah Anda melihat ada tren demand yang baru mungkin di 2025 ini, Pak, dari segi marketing, dari segi sales, kan sekarang tuh sudah ada ya sosial media begitu marak gitu ya. Bahkan mereka tuh biasanya juga mereview produk kuliner dan lain-lain itu melalui sosial media. Jadi kan terbentuk tren dan opininya tuh lebih cepat gitu ya. Apakah ada adaptasi yang dilakukan oleh PT Yummy Food Utama dari tren ini? Misalnya contohnya ada produk baru yang timbul, ataukah cara sales atau marketing yang baru untuk Yummy Food Utama dibandingkan cara konvensional sebelumnya? Seperti apa, Pak? Jadi produk dairy itu yang pertama ada dua hal yang dilihat ya. Yang pertama adalah berkembangnya kebutuhan sebagai pelaku yang mengaplikasikan produk itu ke dalam makanan dan minuman. Itu yang kita mesti terus amati.
dan kita harus mengikuti tren juga yang dari luar, seperti ada functional yogurt, functional food gitu dan sebagainya ya. Tren diet seperti dulu ada keto, terus kemudian ada Tiffany Plat gitu ya. Kita masih bisa masuk nggak ke dalam itu yang kita selalu ini kan ternyata memang bisa gitu, dan mereka ngelihatnya bahwa ini nutrisinya tinggi gitu ya. Itu yang kita lihat sekarang. Kalau di Yummy itu juga ada menjadi pembeda bahwa ada beberapa produk memang yang industri lokal tidak menghasilkan seperti Yummy, kecuali misalkan import. Jadi kita bersaing dengan directly dengan import misalkan gitu. Sedangkan import itu juga on and off. Nah itu jadi ada beberapa peluang untuk peningkatan itu. Lalu kemudian mengenai karena trennya berkembang, orang per orang mengkonsumsinya menambah dan beraneka dalam dairy. Kita juga mesti mengembangkan dalam ada direct call yang bisa, yang paling penting kan yang paling penting availability ya, dan kecepatan untuk memenuhi ke dalam kebutuhan itu. Jadi kita sudah berapa tahun ini kita mengembangkan direct call kayak hotline gitu, sehingga kita yang order bisa dikirim langsung seperti itu. Itu agar kemudian mereka bukan hanya mendapat informasi atau awareness, tapi juga mereka mendapatkan produknya.